Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iis Handayani. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Atap 1 Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata untuk topik 3, yaitu perencanaan pembelajaran SMP atau paket B, dengan judul Merumuskan Pemahaman Bermakna. Selamat menyaksikan. Dalam merancang suatu pembelajaran yang bermakna, maka kita perlu mengikuti beberapa langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Kita harus melihat apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar, dan apakah tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan belajar peserta didik kita. Yang kedua adalah menganalisis situasi kelas. Di sini kita harus bisa melihat siapa saja peserta didik kita, siapa saja guru yang terlibat, sumber daya apa saja yang tersedia dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan, dan bagaimana proses komunikasinya. Yang ketiga adalah melakukan asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Di sini kita menyamakan persepsi antar guru yang mengajar di kelas yang sama dan materi yang sama, dan menentukan kriteria penilaian apa yang tepat untuk kita gunakan. Selain itu, kita juga perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Langkah yang keempat adalah menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang perlu kita lakukan adalah pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan, kemudian memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan belajar, serta memilih metode pengajaran dan konsep pedagogik yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Untuk melakukan langkah ini, kita perlu berdiskusi dengan guru dengan level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah, dan kita juga perlu berdiskusi dengan peserta didik terkait dengan ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Langkah keenam adalah melakukan sosialisasi target pelajar dan menyepakati pembelajaran bersama dengan peserta didik. Di sini, kita perlu membuat pertanyaan mengenai target apa yang akan kita capai dan bagaimana cara membuat peserta didik agar dapat memahami target-target yang akan dicapai. Langkah yang ketujuh adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Kita sebagai guru harus memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif dan melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka dapat memahami hal-hal yang sudah tercapai dan area yang perlu untuk diperbaiki. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan refleksi. Untuk apa? Untuk menetapkan tujuan pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Di sini, guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, atau umpan balik dari rekan kerja, atau memberikan suatu kuesioner. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum.